Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rafiki. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara pembuatan register dan login, lalu memvalidate keduanya, yaitunya register dan login, lalu bagaimana cara redirect ke halaman home, dan juga menampilkan flash data ketika inputan itu sukses ataupun error. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan template third party dan CRUD data pelanggan. Nah, saya sudah mengerjakan percobaannya sebelumnya, jadi saya akan menjelaskannya eh, penjelasan beserta dengan codingannya langsung. Yang pertama, kita akan menerapkan template third party yaitu Vault template ke Laravel. Informasi lebih lanjut bisa kita lihat di Vault Bootstrap 5 dashboard. Nih, ya, kita bisa akses ini. Nah, ini adalah yang akan kita download nanti ya. Nah, yang pertama, silakan download template pada link berikut. Ini ada file drive ya. Kita download. Saya sudah download sebelumnya dan ketika sudah kita download, kita pindahkan ke Laragon www. Nah, ini adalah template yang sudah saya download sebelumnya. Setelah kita download, pindahkan ke sana lalu restart Laragon lalu akses for template.test. Nah, saya akan akses uh, template.test yang sudah kita simpan di www.laragon www. Saya tidak menggunakan format kelas di sini. Nah, ketika diakses dia akan menampilkan ini. Ini adalah full bootstrap 5 dashboard. Hmm. Selanjutnya untuk langkah kedua, kembali ke project ini, kita sudah memiliki project sebelumnya, lalu membuat folder baru baru di public dengan nama assets admin. Lalu pada public kita membuat folder baru bernama assets admin. Lalu copy folder image, JS, CSS, dan vendor yang pada ini. Nah, di sini image, JS, CSS, dan vendor, ini CSS kita copy ke dalam aset admin. Kita geser saja. Di sini saya sudah memilikinya, jadi tidak perlu. Eh, Lalu CSS, di sini ada image, JS, kita masukkan ke dalam assets admin. Dan terakhir yaitunya vendor. Ini adalah vendornya. Setelah kita copy, eh, lalu membuat folder baru dengan nama admin di resources slash views. Resources slash views. Nah, di sini kita akan membuat folder baru bernama admin. Nah, saya sudah membuatnya sebelumnya. Lalu di dalam admin ini kita membuat views bernama dashboard.blade.php. Membuat file baru bernama dashboard.blade.php. Kita akan mengambil salah satu page yang tersedia di template untuk dijadikan halaman awal. Nah, kita akan mengambilnya pada dashboard yang ada di sini. Nah, ini dia dashboard. Kita copy semuanya. Lalu kita tempel di dashboard.php. Saya sudah menempelnya sebelumnya. Nah, setelah itu copy seluruhnya ke dashboard.blade.php. Yang langkah keenam, buat basic controller dengan nama dashboard.controller, itu dengan menggunakan PHP Artisan Make controller dashboard controller, lalu create function index. Nah, saya sudah juga membuatnya. Ini adalah dashboard controller. Membuat function index untuk return view admin dashboard. Nah, admin dashboard adalah yang sudah kita copy sebelumnya. Dia akan mereturn eh, ini, view ini. Ketika diakses, dia akan menampilkan, nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ya, jika tampilannya sudah seperti ini, maka sudah berhasil.
Nah, sesudah itu langkah yang ketiga, kita perlu menyesuaikan direktur untuk CSS, image, dan JS yang ada di template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, pada dashboard.php ini, dia mempunyai eh, gan- kita harus mengganti bagian ini untuk pemanggilan CSS ini menjadi seperti ini. Saya sudah menggantinya. Ketika kita Ctrl F, kita cari. Nah, ini untuk CSS ya. Oke, ini adalah contohnya di sini image ya. Saya akan mencari CSS terlebih dahulu. Oh iya, sudah saya ganti. Jadi kita cari aset. Nah, ini adalah contoh CSS yang sudah kita ganti. Nih, kita ganti yang awal mulanya titik-titik slash titik-titik slash CSS dan CSS. Kita ganti dengan dua kurung kurawal aset aset slash aset eh, strip admin, yaitunya folder tempat kita meletakkan CSS itu. Aset admin yaitunya di sini slash CSS. Jadi kita buka ini berarti dia selanjutnya CSS, nah, dan volt CSS. Nah, itu kita ganti yang awal mulanya seperti ini menjadi seperti ini. Begitu juga dengan image yang awal mulanya seperti ini kita ganti menjadi seperti ini. Nah, SRC dua kurung kurawal aset seperti itu. Dan begitu juga dengan vendor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan oh, kita tampilkan dulu jika sudah maka tampilan dashboardnya akan seperti ini. Hmm, Tampilannya akan seperti ini ya jika sudah. Sama seperti ini. Nah, tampilannya sama seperti ini karena kita mengambil dashboard dari Vault template. Jadi tampilannya pasti sama dengan ini. Selanjutnya, silakan replace blok tag nav dengan ID sidebar menu dengan kode berikut. Nah, kita ganti menjadi ini. Cara mempermudahnya, yaitunya dengan kita menutup tag-tag yang tidak perlu, kayak head, nav. Nah, kita akan mengganti sidebar menunya dengan ini. Ini, ini yang sudah saya kopikan sebelumnya. Sudah saya kopikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara crud data. Tampilannya setelah ini akan menjadi seperti ini. Kita sign in terlebih dahulu. Ingat ini masih menggunakan eh, session. Ketika kita salah, dia tidak akan bisa lanjut. Ini untuk flash datanya. Passwordnya harus sama agar bisa login. Tidak, dia akan gagal. Nah, ini adalah tampilan setelah percobaan tadi dilakukan. Ini untuk halaman dashboard, ini untuk halaman pelanggan. Tapi ini belum saya kerjakan. Ini untuk dashboard. Setelah itu, CRUD untuk data pelanggan. Langkah yang pertama, kita akan membuat model CRUD untuk data pelanggan. Pertama, jalankan perintah berikut. PHP Artisan Make Migration Create Table Pelanggan. Nah, saya sudah menjalankan perintah tersebut. Nah, setelah itu dia akan membuat file baru, file migration baru di dalam database slash migration. Database migration. Nah, dia akan membuat file baru bernama 2024 1022. Ini adalah tanggal kita membuat database-nya.
Setelah itu, silakan salin kode berikut pada function up dan function down. Nah, ini kita copy. Di sini ada table untuk pelang increments pelanggan ID, itunya untuk primary key. Yang pertama itu skema create pelanggan untuk membuat eh, tabel pelanggan. Lalu increments pelanggan ID. Di dalam tabel itu ada increments pelanggan ID untuk PK primary key-nya. Lalu ada first name string bertipe data string, ada string last name untuk akhir nama, ada birthday dengan tipe data date, ada gender dengan enum, yaitunya enum dengan pilihan male dan female atau order. Harusnya order nggak ada ya, kita hapus saja order. Mana ada cowok, male sama female, cuma ada nggak ada order. Ya. Selanjutnya ada string email, lalu phone dengan string juga, dia 20 angka, nullable, tidak boleh null ya. Lalu timestamp. Timestamp ini untuk mendapatkan waktu sekarang. Lalu untuk function down-nya, public function down-nya, kita buat skema drop if exist pelanggan. Nah, setelah itu jalankan perintah berikut ini, yaitu PHP artisan migrate tabel baru dengan nama pelanggan di-create secara otomatis. Nah, tabel dengan nama pelanggan akan di-create secara otomatis. Untuk mengeceknya, kita lihat di sini. Untuk mengeceknya, kita bisa melihat database-nya di sini, di dalam Laragon, database. Kita buka, open, dan pada, nah, masuk ke Gym pelanggan. Nah, ini yaitu ada pelanggan ID sebagai primary key, first name, last name, birthday, gender, email, phone, create, add, update, add. Nah, itu pelanggan, kolom pelanggan sudah dibuat di project kita. Selanjutnya, langkah kedua yaitu setup primary key, table, dan fillable column. Setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya ialah membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Yang pertama-tama kita jalani perintah di terminal yaitu php artisan make model pelanggan. Kita sudah membuat sebelumnya, lalu file baru akan terbentuk di app models dengan nama pelanggan.php. Kita lihat app models pelanggan.php. Nah, di sini kita harus menetapkan apa yang menjadi primary key, table, serta kolom yang boleh diisi oleh user, yaitunya fillable. Kita ubah menjadi protected. Primary key-nya pelanggan ID, table pelanggan, fillable yaitu ada first name, last name, birthday, gender, email, dan phone. Langkah selanjutnya yaitu setup controller pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat resource controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model dilakukan. Pertama-tama kita jalankan di terminal PHP artisan make controller dulu. Kita membuat controller pelanggan. Pelanggan controller min resource. Sudah itu kita cek. Nah, di sini kita akan membuat function index yaitunya page data pelanggan, pelanggan all, return view admin pelanggan dot index dollar page data. Jangan lupa untuk import kelas pelanggan dan siapkan root untuk mengakses halaman indeks. Nah, jangan lupa kita untuk import dan membuat rootnya. Root pada web. Root get pelanggan, pelanggan controller, index dengan name root pelanggan dot list. Di sini fungsinya adalah index. Kita tengok dia akan mereturn view admin dot pelanggan dot index. Nah, di sini. Perhatikan pada pemanggilan view admin.pelanggan.index ini menunjukkan pada folder admin terdapat pada folder baru bernama pelanggan, lalu dalam folder tersebut terdapat file bernama index.blade.php. Jadi dalam pemanggilannya itu yang pertama ada admin, folder yang paling awal, selanjutnya ada pelanggan di dalam folder admin, dan yang terakhir ada nama filenya index.blade.php. Seperti ini ya, views admin pelanggan index.blade.php.
Saya itu copy isi dari dashboard.php yang sebelumnya sudah disiapkan. Lalu perhatikan kode di antara tag main berikut. Lalu dashboard.php ini kita copy semuanya. Lalu kita siapkan admin.pelanggan index.php ini ya. Lalu perhatikan kode di antara tag main. Kita tutup dulu tagnya biar memperjelas. Nah, ini adalah tag di antara tag main. Nah, silakan hapus kedua tag div. Nah, ini sudah kita hapus, jadi tinggal segini. Dan sehingga dua kode. Ini akan diperintahkan nanti. Kita komen aja dulu. Pastikan bahwa halaman awal dapat diakses dan akan tampil sebagai berikut. Nah, ketika kita akses dashboard, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia berhasil. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya, yaitunya langkah keempat, setup dan form create. Yang pertama, kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Silakan kode berikut ini. Nah, kita cari menu pelanggan pada bagian sidebar. Sidebar yaitu ini. Lalu kita salin kode ini dan kita tempelkan di eh, dua setelah list. Oke, kita lihat di sidebar. Ini adalah list pertama. Ini adalah list pertama, ini list kedua. Nah, kita tempel ini. Ini adalah yang kita tempel dari kode di atas. Lalu hapus kelas aktif pada nav item milik dashboard sehingga tampilan sidebar akan terlihat sebagai berikut. Nah, apa itu fungsi aktif? Aktif ini untuk meng-highlight halaman yang sedang kita buka. Contohnya ketika kita memiliki eh, aktif di sini, maka outputnya itu akan seperti ini. Kita buka di halaman pelanggan. Nah, dia akan meng-highlight dua halaman karena kita membuat aktif dua. Ketika kita hapus, kita refresh. Nah, dashboard tidak highlight lagi dengan warna abu-abu cerah, tapi hanya pelanggan saja. Itulah fungsi dari aktif untuk meng-highlight halaman yang sedang kita buka. Lakukan hal yang sama pada dashboard.blade.php. Kita bikin juga seperti demikian agar ketika dibuka, eh, nah highlightnya itu di dashboard sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, saat mengakses menu pelanggan, dia seperti ini, membuka menu pelanggan, dia highlight pelanggan, dan ketika membuka menu dashboard, dia highlight di dashboard. Selanjutnya kita akan membuat breadcrumb, title, dan tombol tambah data. Kita akan mensalin kode berikut ini dan tempel pada kelas main. Yang tadi ya, kita buka di sini. Kita tutup dulu tag yang tidak penting nih. Di bagian main, ini kita kita copy dan kita tempelkan di sini. Sudah saya tempelkan, jadi kita buka aja komennya. Lakukan beberapa perubahan. Perubahan yang pertama yaitunya all orders kita ubah jadi data pelanggan. Nah, ini yang pertamanya all orders kita ganti data pelanggan. Lalu ganti juga your web analytics ini menjadi seluruh data pelanggan. New plan kita ubah menjadi tambah data. Dan ubah kelas buttonnya yang awalnya button gray 800 menjadi button sukses dengan teks white. Akan menimbulkan button berwarna hijau dan dengan teks white, yaitunya putih. Dan refnya itu kita buat rootnya, yaitunya pelanggan.create menggunakan name root. Nah, jangan lupa kita akan membuat root get-nya untuk pelanggan create, yaitunya root get pelanggan create pelanggan controller dengan function create dengan name root pelanggan dot create. Pada bagian breadcrumb, ubah dari ini menjadi yang awalnya fold dan health-nya itu masih
tagar kita ubah menjadi health-nya ini, dan dashboard, fold diubah jadi dashboard, dan transaction diubah menjadi pelanggan. Kita lihat di indeks. Kita cari breadcrumb. Nah, ini dia. Kita ubah menjadi root, dashboard, dan dashboard pelanggan. Sehingga untuk akhir breadcrumb, judul halaman beserta tombol tambah data adalah sebagai berikut. Nah, outputnya akan menjadi seperti ini. Kita refresh, kita lihat di pelanggan. Nah, ini adalah breadcrumb. Ketika kita mengklik dashboard, dia akan kembali ke halaman dashboard. Dan yang di akhir ini pelanggan adalah halaman yang sedang kita buka saat ini. Nah, fungsi dari breadcrumb ini untuk menunjukkan halaman yang sedang kita akses saat ini. Lalu ada juga tombol button tambah data yang berwarna hijau green success, dan teks white. Ketika diklik, dia akan um, function create ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Lalu saat klik tambah data, maka halaman kosong akan tampil karena pada function create X di controller pelanggan controller belum kita sesuaikan. Nah, ketika kita sudah sesuaikan pelanggan controller create, kita bikin view admin.pelanggan.create sehingga dia akan return view ini. Selanjutnya kita akan membuat file baru bernama create.blade.php di dalam folder pelanggan, lalu copy seluruh isi indeks ini, kita copy semuanya, kita pindahkan ke create.blade.php. Selanjutnya, lakukan perubahan berikut. Data pelanggan, kita ubah menjadi tambah data pelanggan, data. Nah, kita ubah data pelanggan menjadi tambah data pelanggan, lalu kita ubah juga list seluruh data pelanggan menjadi form tambah data pelanggan baru. Lalu pada tombol tambah data, kita ubah menjadi tombol kembali dengan buttonnya yang awalnya sukses dengan apa? Dengan teks white, kita ubah menjadi button gray. Kita akan menghapus teks save-nya untuk menghilangkan icon plus. Nah, pada bagian breadcrumb kita tambahkan seperti ini. List class breadcrumb item aktif untuk highlight. Nah, tambah data. Sehingga ketika kita akses akan seperti ini. Ketika kita kembali ke data pelanggan, kita tambah data pelanggan. Nah, seperti ini. Ini breadcrumb yang baru kita buat, yaitunya breadcrumb tambah data. Ketika kita klik pelanggan, dia akan kembali ke pelanggan. Ketika kita klik dashboard, dia akan kembali ke dashboard. Nah, seperti ini. Lalu pada buttonnya kita ubah menjadi gray 800 dan tulisannya kembali. Sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, sekarang kita akan menambahkan form pada data pelanggan. Silakan masuk ke, kita copy saja menggunakan inspect ya. Kita buka inspect, kita akan mengambil formnya. Kita cari yang menutupi semua formnya. Nah, ini dia. Kita copy ini semuanya. Lalu kita akan menghapus yang location, address, number, city, state, zip. Dan kita akan menyisakan first name, last name, birthday, gender, email, phone, dan button save all-nya. Kita copy dan kita tempelkan untuk form. Kita buka lagi. Setelah itu akan tampil seperti ini. Ya, setelah kita copy akan tampil seperti ini. Silakan menghapus pada blok kode location beserta inputan di bawahnya. Nah, setelah dihapus, jangan lupa ketika kita membuat form, kita butuh untuk action. Kita cari di sini form. Ini dia take formnya.
Jangan lupa untuk membuat action root-nya pelanggan.store. Lalu metodenya adalah post untuk menyimpan datanya. Lalu terapkan CSRF. Berikan atribut name sama seperti ID. Seperti contoh first name, dengan ID first name kita membuat name-nya first name. Last name dengan name last name. Birthday, gender sama. Kita samakan dengan ID. Lalu kita ganti tulisan save all menjadi simpan dengan button gray. Menjadi button success. Akan tampil seperti ini. Ketika kita refresh, akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah formnya sudah berhasil. Nah, pada langkah yang selanjutnya, pada function store di pelanggan controller, cek apakah saat submit form semua inputan form berhasil dipasing ke controller dengan melakukan debug menggunakan dd request all. Nah, setelah itu kita lihat di controllernya di dalam function store. Kita akan membuat dengan dd request all. Ini adalah dummy yang mana akan mengeksekusi semua request dan akan menampilkannya. Selain dari itu, dia tidak akan menampilkannya. Dan jangan lupa kita akan membuat root post pelanggan store yang mana akan function store mengalihkan ke controller store tadi dengan name pelanggan store. Ketika kita isi formnya, contohnya first name Ahmad, last name-nya Rafiki, birthday, ini kita ganti mail, name company ini, dan nomor telepon sini, 4. Nah, dia akan mendam endai isi dari inputan kita tadi. Jika sudah seperti ini, maka telah berhasil percobaan kita pada kali ini. Nah, mungkin hanya sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.